Namaku Rian. Beberapa bulan lalu, aku memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kosong yang kutemukan dari iklan online. Lokasinya agak terpencil, berada di pinggiran kota, tapi suasananya tenang dan harga sewanya sangat murah. Terlalu murah. Kalau dipikir-pikir sekarang, awalnya aku tidak terlalu memikirkan kenapa rumah itu sudah lama kosong. Pemilik rumah hanya berkata bahwa penghuni sebelumnya tidak betah dan pergi tanpa kabar. Saat aku tanya kenapa, dia hanya menggeleng dan tersenyum tipis. Hari pertama pindahan, aku tiba sekitar pukul 4 sore. Rumah itu terlihat cukup tua, dengan cat yang mulai mengelupas, jendela kusam, dan halaman belakang yang penuh dengan rumput liar. Tapi aku tetap merasa ini adalah awal yang baru buatku. Sebelum aku masuk, pemilik rumah berkata dengan suara rendah, "Kalau malam, jangan keluar rumah. Apapun yang kamu dengar atau lihat, abaikan saja." Aku tertawa kecil, mengira itu hanya guyonan orang tua. Tapi sorot matanya saat mengatakan itu membuatku sedikit merinding. Seolah-olah dia sungguh serius. Setelah ia pergi, aku mulai menata barang-barangku. Rumah itu terdiri dari 2 lantai. Ada loteng kecil di atas, dan 1 kamar yang katanya tidak boleh dibuka karena penuh barang lama. Aku tidak terlalu peduli, toh aku hanya butuh 1 kamar untuk tidur. Sore itu berlalu dengan cepat. Aku merasa lelah, tapi puas karena berhasil menyusun sebagian besar isi rumah. Saat malam mulai turun, suasana rumah menjadi sangat hening. Bahkan suara jangkrik pun nyaris tak terdengar. Aku mulai merasa aneh, tapi aku mencoba menenangkan diri. Ini cuma sugesti, pikirku. Besok juga akan terasa biasa. Aku tidak tahu. Malam itu adalah awal dari semuanya. Malam pertamaku di rumah itu sebenarnya berjalan cukup biasa, sampai pukul 2 dini hari. Aku terbangun tanpa alasan yang jelas. Udara di kamar terasa dingin. Padahal aku tidak menyalakan kipas atau membuka jendela. Aku duduk di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki. Pelong, tertatap di atas. Awalnya aku pikir itu suara tikus atau mungkin kucing, tapi langkahnya terlalu berat dan ritmenya terlalu jelas, seperti langkah seseorang yang berjalan perlahan. Aku mendongak ke arah langit-langit. Suara itu datang dari loteng. Deg-degan mulai terasa. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin suara angin, kataku dalam hati. Meski aku tahu jelas, itu langkah kaki manusia. Dengan ragu, aku mengambil senter dan naik ke lantai 2, lalu berdiri di depan pintu loteng. Tangga kayunya terlihat rapuh, tapi masih bisa digunakan. Aku menaikinya perlahan. Begitu aku membuka pintu loteng, udara dingin langsung menyambutku. Tempat itu gelap dan berdebu. Hanya ada beberapa kardus tua dan furnitur lama yang ditutupi kain putih. Tidak ada siapapun di sana. Aku menyorotkan cahaya ke seluruh sudut ruangan, tapi tak menemukan apapun yang aneh. Namun, entah kenapa, aku merasa seperti sedang diawasi. Rasa tidak nyaman itu begitu kuat, hingga aku memutuskan segera turun dan mengunci pintu loteng dari luar. Aku kembali ke kamar, mencoba tidur, meskipun jantungku masih berdebar. Tapi sebelum mataku terpejam, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Terdengar suara ketukan dari balik pintu kamar, pelan, 3 kali. Tok, tok. Aku tidak membuka. Aku hanya menarik selimut, menutup telingaku, dan berharap semuanya akan berlalu. Itulah malam pertamaku. Dan aku tahu rumah ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa kulihat. Hari ketiga di rumah itu berjalan seperti biasa. Di Shanghai, aku menyibukkan diri dengan membersihkan bagian dalam rumah, menata ulang beberapa perabot, dan mencoba mengabaikan kejadian aneh malam sebelumnya. Meskipun begitu, rasa gelisah itu tetap ada, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik dinding. Sore hari, aku duduk di dapur sambil menikmati kopi. Sinar matahari mulai turun perlahan, mewarnai langit dengan warna jingga. Dapur rumah ini menghadap ke halaman belakang yang dipenuhi semak belukar dan pohon besar yang tampak menyeramkan saat senja datang. Tiba-tiba, saat aku sedang membilas cangkir di wastafel, aku melihat sebuah bayangan melintas cepat di luar jendela. Refleks aku langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku yakin tadi ada sosok hitam lewat. Bukan hewan, bukan manusia biasa. Gerakannya terlalu cepat dan terlalu tidak kuat. Aku membuka pintu dapur dan melangkah keluar. Halaman belakang itu sunyi. Tidak ada suara, bahkan burung pun tidak terdengar. Udara mulai dingin, dan angin berhembus pelan, membuat Dondon bergoyang seperti berbisik. Aku berdiri diam selama beberapa menit, mencoba menangkap suara atau gerakan apapun. Hening. Namun saat aku hendak masuk kembali ke dalam rumah, aku melihat sesuatu dari sudut mataku. Seseorang berdiri di balik pohon besar. Sosok itu tidak bergerak. Aku hanya bisa melihat siluetnya, tinggi, kurus, kepalanya agak miring, dan tidak menunjukkan wajah. Saat aku menatapnya langsung,
Sosok itu menghilang, seolah larut ke dalam bayangan pohon. Aku panik. Aku langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Dadaku sesak, tangan gemetar. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin hanya bayangan, mungkin aku terlalu lelah. Tapi malam itu, saat aku hendak tidur, aku mendapati jendela kamar terbuka sedikit. Padahal aku yakin sudah menutupnya. Dan di kaca jendela itu ada bekas telapak tangan, seolah seseorang atau sesuatu sempat berdiri di luar, mengintip ke dalam. Aku tidak bisa tidur semalaman, karena untuk pertama kalinya, aku sadar, aku tidak benar-benar sendirian di rumah ini. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala berat dan perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Mungkin karena semalaman aku tidak bisa tidur, atau mungkin karena sesuatu yang lain. Aku turun ke dapur untuk membuat kopi, mencoba menenangkan pikiran. Tapi saat melewati lorong menuju dapur, aku mencium bau yang aneh, busuk, menyengat, seperti daging yang membusuk bercampur dengan bau tanah basah. Bau itu berasal dari salah satu kamar di ujung lorong. Kamar yang tidak pernah aku buka sejak pertama kali pindah, karena pemilik rumah bilang itu hanya tempat barang-barang lama. Tapi Peggy itu, pintunya sedikit terbuka. Padahal aku ingat betul, pintu itu selalu tertutup rapat. Bahkan aku tidak pernah menyentuhnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Perlahan, aku mendorong pintunya. Engselnya berderit pelan, menambah kesan menyeramkan pada ruangan gelap di baliknya. Cahaya matahari nyaris tak bisa masuk. Di dalam, hanya ada beberapa rak kayu tua koper-koper berdebu dan tumpukan kardus. Tapi bau busuk itu semakin terasa kuat begitu aku masuk lebih dalam. Aku menutup hidungku, menahan mual, dan gensenter. Aku menyusuri sudut ruangan, mencoba mencari sumber bau. Lalu aku melihatnya, sebuah kain putih besar yang menutupi sesuatu di pojok ruangan. Bentuknya seperti tumpukan atau tubuh. Aku mendekat perlahan. Tiba-tiba, kain itu bergerak sedikit. Aku langsung mundur dengan jantung berdetak kencang. Nafasku terengah. Tidak ada hewan, tidak ada angin, tapi jelas tadi kain itu bergerak sendiri. Aku buru-buru keluar dan menutup pintu kamar. Bau busuk itu seperti menempel di hidungku bahkan setelah aku menjauh. Aku muntah di kamar mandi. Seluruh tubuhku gemetar. Sejak hari itu, bau busuk itu selalu muncul setiap malam. Selalu dari arah kamar itu. Dan lebih parahnya lagi, aku mulai mencium bau yang sama dari balik pintu kamarku sendiri saat aku hendak tidur. Malam-malam berikutnya, kadang terdengar suara seperti gerakan gesekan kain di lantai, tepat dari arah kamar yang tak pernah lagi aku buka. Aku mulai berpikir, mungkin ada sesuatu yang dikubur atau disembunyikan di ruangan itu. Dan malam demi malam, bau itu terasa semakin dekat. Setelah malam-malam penuh bau busuk dan suara-suara aneh itu, aku mulai merasa tubuhku semakin lemah, tidak hanya secara fisik, tapi juga mental. Dan yang paling mengganggu adalah mimpi-mimpi yang mulai datang setiap malam. Mimpi itu selalu sama. Aku berdiri di kamar yang gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Hanya rasa dingin yang menusuk tulang. Di ujung kamar, berdiri seorang perempuan. Dia mengenakan gaun putih kotor. Rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Wajahnya aneh, rusak, seperti terbakar atau membusuk. Tapi matanya yang terlihat samar selalu menatap langsung ke arahku. Setiap kali aku mencoba bicara atau mendekat, dia tidak bereaksi, hanya diam, berdiri, menatapku dari kejauhan. Tapi di detik terakhir sebelum aku terbangun, dia selalu melangkah maju dengan sangat cepat, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Dan disitulah aku selalu terbangun, terlonjak, berkeringat, dengan dada sesak dan nafas memburu. Anehnya, mimpi itu hanya terjadi saat aku tidur di kamar rumah ini. Saat aku pernah tertidur di ruang tamu karena kelelahan, mimpi itu tidak muncul. Tapi begitu kembali tidur di kamar, perempuan itu hadir kembali. Beberapa malam kemudian, mimpinya mulai berubah. Kini aku tidak lagi hanya berdiri. Aku terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak, dan sosok perempuan itu duduk di atas dadaku, menatapku dari atas. Suara tangis pelan terdengar dari mulutnya, seperti erangan pelan dan lirih. Kembalikan, kembali. Aku tidak tahu apa yang dia maksud, tapi setiap kali terbangun, tubuhku seperti habis dicekik. Bahkan suatu pagi, aku mendapati bekas memar di leher, seolah ada tangan yang mencengkeramku saat aku tidur. Aku mulai takut untuk tidur, tapi tubuh ini terlalu lelah karena terus-menerus dihantui. Dan yang membuatku benar-benar kehilangan kendali adalah saat aku melihat wajah perempuan itu di cermin kamar mandi. Meskipun aku belum tertidur, dia muncul di belakangku, hanya dalam sepersekian detik. Mimpi itu bukan lagi mimpi. Dia perlahan sedang masuk ke dunia nyata.
Setelah seminggu penuh gangguan, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan seseorang. Siapapun, aku butuh jawaban. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Sore itu, aku keluar rumah dan mencoba menyapa seorang ibu-ibu tua yang sedang menyapu halaman rumahnya. Rumahnya terletak tidak jauh dari tempat tinggalku. Hanya terpaut 2 rumah. Ibu tinggal di sini sudah lama? Tanyaku sambil berusaha ramah. Meski suara masih bergetar, si ibu menoleh. Diam sesaat, lalu perlahan mengangguk. Sudah dari dulu, nak. Waktu rumah yang kamu tinggali itu masih dihuni oleh keluarga Pak Darto. Aku menelan ludah. Boleh saya tanya, apa memang rumah itu ada yang aneh? Wajah si ibu langsung berubah. Sapu di tangannya berhenti bergerak. Matanya menatap tajam padaku, tapi suaranya rendah, seperti berbisik. Takut terdengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Kamu sudah lihat dia ya? Aku terdiam. Tidak perlu dijelaskan siapa dia yang dimaksud. Aku hanya mengangguk pelan. Si ibu menarik napas panjang. Dulu, rumah itu dihuni oleh keluarga kecil. Suami, istri, dan seorang anak perempuan. Tapi kehidupan mereka nggak pernah tenang. Suaminya suka mabuk, istrinya sering dikurung, dan anak perempuannya sering terlihat duduk sendirian di halaman belakang, bicara sendiri. Aku mendengarkan dalam diam. Nafasku mulai tidak beraturan. Sampai suatu malam, terdengar suara jeritan dari rumah itu. Warga sempat mendatangi, tapi semua sudah terlambat. Anak perempuannya ditemukan tewas di kamar dengan kondisi mengenaskan. Polisi bilang itu kecelakaan, tapi warga tahu itu bukan kecelakaan. Aku bertanya dengan suara bergetar, siapa yang melakukannya? Si ibu menatapku lama, lalu berkata lirih, ayahnya. Tapi dia bilang anaknya kerasukan, dan bukan dia yang melakukannya. Sejak saat itu, istrinya menghilang. Rumah itu kosong bertahun-tahun. Sampai kamu datang. Aku menggigit bibir, tak bisa berkata apa-apa. Ada yang bilang, arwah anak itu belum pergi. Dia masih menunggu ibunya, atau seseorang yang bisa bantu dia. Tapi kadang, dia juga minta digantikan. Aku gemetar mendengar kalimat itu. Si ibu lalu berkata cepat, kalau kamu dengar suara tangisan tengah malam, atau bau busuk dari kamar, jangan dibuka, jangan diikuti, jangan jawab apapun yang terjadi. Sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, si ibu masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu rapat-rapat. Aku berdiri terpaku di jalan, dan dalam hening sore yang mulai gelap, entah kenapa, aku merasa ada seseorang yang memperhatikanku dari jendela kamarku di lantai atas. Malam itu, aku mencoba untuk tidak tidur. Setelah semua yang kudengar dari tetangga, aku merasa lebih aman tetap terjaga. Aku duduk di ruang tamu. Lampu menyala, TV menyala, walau tidak kutonton. Hanya untuk menemani suara. Jam menunjukkan jam 2:45 dini hari. Masih sunny, tapi udara mulai berubah. Suhu ruangan turun drastis, seperti ada AC menyala penuh padahal semua mati. Lampu sempat redup beberapa detik. Aku mulai merasa tidak sendiri. Dan tepat pukul 3, semuanya dimulai. TV tiba-tiba mati sendiri. Layar menghitam, lampu di ruang tamu berkedip-kedip, lalu mati total. Rumah tenggelam dalam gelap. Aku menyalakan senter dari HP, jantung berdegup keras. Di tengah keheningan, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Berat, perlahan, menyusuri lantai seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti di atas tangga, dan kemudian terdengar suara pelan, seperti gumaman anak kecil. Ibu, ibu. Suaranya sangat dekat, tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba, senterku mati, layarnya gelap, HP-ku ikut mati total. Lalu aku melihatnya samar dalam kegelapan. Sosok kecil berdiri di ujung tangga, dengan rambut panjang dan gaun putih yang robek. Tubuhnya bergetar, dan dia perlahan turun menuruni anak tangga satu persatu. Ibu, aku kedinginan. Aku membeku di tempat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Kakiku tidak bisa digerakkan, seperti ditahan oleh sesuatu. Sosok itu terus mendekat. Wajahnya masih tertutup rambut. Saat dia sampai di lantai dasar, lampu kembali menyala. Sekejap saja, cukup untuk memperlihatkan wajahnya. Separuh rusak, mata hitam kosong, dan mulut yang terkoyak hingga ke pipi. Aku menjerit dan langsung pingsan. Saat terbangun, matahari sudah tinggi. HP-ku menyala kembali. Tidak ada jejak anak kecil itu di rumah. Tapi satu hal yang membuatku tidak bisa bicara. Di lantai tempat aku jatuh semalam, ada jejak kaki kecil, basah, penuh lumpur, menuju arah dapur. Dan bau busuk itu kembali. Setelah kejadian jam 3 pagi itu, aku tidak bisa tinggal diam lagi. Ada sesuatu yang harus aku hadapi. Sesuatu yang disembunyikan di rumah ini. Dan aku tahu persis di mana itu berada. Kamar di ujung lorong,
tempat bau busuk itu berasal. Siang itu, dengan tubuh masih gemetar, aku berdiri di depan pintu kamar yang selama ini selalu kuhindari. Tanganku memegang kunci tua yang kutemukan di salah satu laci lemari. Entah kenapa, aku yakin kunci ini memang untuk pintu itu. Saat kuncinya masuk dan berputar, suara klik kecil terdengar, pintu terbuka perlahan, mengeluarkan derit panjang seolah rumah ini sedang memperingatkan. Bau busuk langsung menyambar. Kali ini lebih kuat, lebih tajam. Aku menyalakan senter. Meskipun cahaya siang masih masuk samar dari jendela kecil di pojok kamar, ruangan itu dipenuhi debu, sarang laba-laba, dan tumpukan barang-barang tua. Tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatian. Lemari kayu besar di pojok ruangan, tertutup kain putih yang sudah penuh bercak coklat seperti darah kering. Aku mendekat, jantung berdegup semakin cepat. Saat menarik kain itu, lemari itu terlihat seperti lemari biasa. Tapi saat kubuka, aku terhenti. Di dalam lemari itu ada foto-foto lama. Semua foto anak perempuan, sama wajahnya, sama gaunnya. Wajah yang sama seperti yang muncul di mimpiku. Wajah yang menatapku dari jendela. Wajah yang berdiri di tangga malam itu. Dan di dasar lemari, tersembunyi di balik papan kayu yang longgar, aku menemukan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada boneka tua, pita rambut yang sudah lusuh, dan sehelai kertas sobek yang penuh tulisan tangan anak-anak. Tulisannya berbunyi, "Ayah bilang aku harus diam di kamar, tapi aku takut ibu tidak pulang-pulang. Aku dingin, aku lapar, aku ingin keluar, tapi pintunya terkunci dari luar." Tanganku gemetar membaca tulisan itu. Anak itu dikurung hidap-hidap di kamar ini. Aku terduduk, pusing, dadaku sesak. Dan saat aku menatap boneka itu lebih lama, aku menyadari boneka itu berdarah. Perlahan, dari matanya menetes cairan merah gelap, mengalir ke dalam kotak. Seketika lampu senter mati. Suara tangisan memenuhi ruangan. Lalu suara itu berubah menjadi jeritan nyaring, memekakkan telinga. Aku lari keluar kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Dari balik pintu, suara ketukan kecil terdengar, dan suara anak kecil berbisik, "Aku masih di sini." Setelah kejadian di kamar terlarang itu, aku mulai merasa bukan hanya dihantui, tapi seperti ada sesuatu yang ingin mengambil alih diriku. Hari-hariku berubah aneh. Aku sering terbangun di tempat yang berbeda dari tempat aku tertidur. Pernah, aku tidur di kasur, tapi bangun di lantai dapur. Pernah juga aku terbangun di dalam kamar terlarang, padahal aku yakin sudah menguncinya. Lalu aku mulai kehilangan waktu. Ada saat-saat aku merasa blank. Beberapa jam terasa seperti hilang dari ingatanku. Pernah aku mendapati tanganku penuh lumpur, padahal aku tidak keluar rumah. Semua ini mulai terasa bukan gangguan lagi, tapi perebutan. Aku bermimpi lagi. Kali ini berbeda. Aku berdiri di cermin, dan di pantulan cermin, aku bukan aku. Rambutku panjang, bajuku lusuh, dan wajahnya, wajah anak kecil itu. Dalam mimpi, aku bicara tapi suara yang keluar bukan suaraku. Aku hanya ingin tinggal di sini. Tiba-tiba aku terbangun. Nafasku tersengal, tapi entah kenapa aku merasa dingin. Tanganku gemetar, tubuhku berat seperti bukan milikku sendiri. Aku menatap ke cermin kamar, dan untuk pertama kalinya, pantulan cermin tidak bergerak bersamaan denganku. Aku menoleh ke kiri, dia menoleh ke kanan. Aku menatap ke atas, dia menatap langsung ke arahku. Lalu, dia tersenyum, senyum lebar tak wajar, dengan gigi hitam dan darah menetes dari ujung bibirnya. "Sekarang giliranmu yang di dalam." Semua lampu rumah padam. Pintu kamar terkunci sendiri. Suara tawa kecil terdengar dari seluruh penjuru rumah, menggema, makin lama makin keras. Aku berlari ke arah pintu, memukul, menendang, berteriak minta tolong, tapi tak ada yang mendengar. Karena pada saat itu, aku mulai menyadari, rohku yang dikurung, down to perlahan mulai dikendalikan oleh dia. Sudah 3 hari berlalu, atau mungkin lebih, di tempat ini. Aku tidak bisa lagi merasakan waktu. Aku hanya tahu satu hal. Aku bukan lagi pengendali tubuhku. Aku hanya bisa melihat dunia dari balik cermin. Dari dalam sini, aku menyaksikan tubuhku berjalan sendiri. Tapi bukan aku yang menggerakkannya. Sosok itu, anak perempuan itu, kini sepenuhnya menguasai ragaku. Dia tersenyum ketika bercermin, bermain dengan rambut panjang yang bukan miliknya. Dia berjalan di lorong rumah, bernyanyi-nyanyi dengan suara kecil, seperti sedang menikmati kehidupan baru. Sesekali, dia berbicara sendiri, seolah sedang berbicara denganku. "Aku nggak sendiri lagi sekarang," katanya sambil menatap cermin, menatapku. "Kamu di sana, aku di sini. Adil kan?" Aku menjerit, memukul kaca dari dalam.
tapi tidak ada suara. Tidak ada yang bisa mendengar. Lalu suatu malam, dia duduk di depan cermin lebih lama. Ia menatapku lama. Donbek, kamu tahu, aku dulu juga seperti kamu. Penasaran, sendirian. Lalu, terkunci di kamar ini. Tapi sekarang, aku punya tempat baru. Dia tertawa kecil, lalu mendekatkan wajah ke cermin dan berbisik. Jangan khawatir, kamu akan terbiasa. Aku menolak. Aku tidak mau tinggal di sini. Tapi waktu terus berjalan, dan harapan mulai memudar. Setiap hari, wajahku di cermin semakin samar. Aku mulai lupa siapa diriku. Dan ketika aku hampir menyerah, aku melihat sesuatu. Seseorang baru masuk ke rumah ini. Wajah asing. Seorang perempuan muda, tampaknya pemilik baru rumah ini. Dia berjalan di lorong, menatap bingung. Dia mencium bau busuk. Dia mendengar suara tangisan. Dan aku tahu, siklus itu akan terulang. Karena dari dalam cermin Anake Castle itu, yang kini memakai tubuhku, tersenyum padaku dan berkata, akan ada teman baru. Aku tidak sendiri lagi. Dan kamu tidak akan sendirian lama-lama. Lalu dia membalikkan badan, menyambut tamu barunya. Dan pintu kamar tertutup rapat. Tamat.